Halo para mahasiswa yang terpelajar, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, my awesome student, in this video, we are going to learn about computer output devices yang merupakan materi mata kuliah bahasa Inggris komputer untuk meeting ke-6. Nah, my awesome student, please pay attention to this video because at the end of the video, I will mention the assignment should you do. Okay, are you ready to study? Let's start studying together. Here we go. Sebelum kita bahas ke materi, kita bahas dulu capaian pembelajaran meeting ke-6 ini, which is derived from CPMK ketiga, di mana mahasiswa mampu menyimak, memahami, dan mensimulasikan teks lisan dan tulisan terkait dengan computer output devices dengan baik dan benar. Nah, mahasiswa semuanya, materi pertemuan ke-6 ini terkait dengan skill listening, di mana kita membahas multifunction printer, dan skill speaking, di mana kita membahas describing things, computer output devices. Well, sekarang kita masuk ke materi pertama terkait dengan skill listening, multifunction printer. Di sini ada dua petunjuk atau perintah. Yang pertama adalah listen to and extract from a customer technology podcast about multifunction printers. Maksudnya adalah silakan dengarkan audio podcast yang terkait dengan penggunaan teknologi printer multifungsi. Dan yang kedua, what two disadvantages of multifunction printers are mentioned? Apa saja dua kelemahan dari printer multifunction yang disebutkan di dalam audio? Oke, my student, kita bahas pertanyaan ini dengan mendengarkan audio berikut. Okay, ready? Here we go. Unit 8, Task 4. In the studio with me is John Kelly from TextPrint. Mr. Kelly, what exactly is a multifunction printer? Well, essentially, it's an all-in-one device that can work as a scanner, a fax, and a photocopier, as well as a printer. And these devices are becoming very popular. What are the factors behind their success? Basically, they're cheaper and more versatile than standalone products. The printing and scanning components are well integrated, and they come with an LCD screen, slots for memory cards, and PictBridge connections. What's PictBridge exactly? It's a technology developed by Canon that lets you send images from a memory card in a digital camera or a camera phone directly to a printer. No computer is necessary. All you have to do is take pictures with your camera and connect it to a printer via a USB cable. And what kind of things can multifunction printers print? Can they just print sheets of paper, or do they print other things as well? Oh, yes, they can print envelopes, labels, and even transparencies. Do multifunction printers have any downsides or disadvantages? Yes. There are a lot of components in one machine. So, if it breaks down, you may lose all of its functions at the same time. Also, they can only do one thing at a time. For example, you can't print a document and receive a fax simultaneously. And what about software? Should I get any photo editing software if I buy a multifunction printer? Well, they usually include a CD with the printer drivers, OCR, and photo and image software. You can do some basic editing, like adjusting brightness and removing red eyes. However, if you want better results, you'll need specialized software. What would your advice be to someone thinking about buying one of these devices? Only a couple of things, really. Bear in mind that companies don't make money from the printer, but from the ink. If you print a lot, you'll spend a lot of money on cartridges. So consider buying printers with cheap ink cartridges.
Finally, if you're a home user, you should go for an inkjet-based model. But for group works and businesses that need high-quality, low-cost per page output at large quantities, I'd recommend a laser unit. Well, my student, setelah kita mendengarkan audio tadi, kita akan temukan what two disadvantages of multifunction printers are mentioned. Nah, dari percakapan tadi, ada dua pembicara. Yang pertama perempuan, namanya Miranda, dan yang kedua laki-laki, namanya Mr. Kelly. Nah, pertanyaan dari Miranda adalah, do multifunction printers have any downsides or disadvantages? Nah, kemudian Mr. Kelly menjawab, kelemahan atau kekurangan dari multifunction printers ini ya ada dua. Yang pertama dia bilang, nah kita jawab di sini ya, tulis di sini. There are a lot of components in one machine, so if it breaks down, you may lose all of its functions at the same time. Nah, kata si Mr. Kelly bahwa ada banyak komponen di dalam mesin dari multifunction printer ini. Nah, jika seandainya rusak, maka kita akan kehilangan semua fungsi pada saat yang sama. Itu kelemahan dari multifunction printers. Dan kelemahan kedua yang dimention atau disebutkan oleh Mr. Kelly adalah they can only do one thing at a time. Hanya multifunction printers ini hanya bisa melakukan satu hal saja di dalam waktu yang sama. Artinya, dan dia beri contoh ya, you cannot print a document or receive a fax simultaneously. Nah, jika kamu menggunakan multifunction printers, maka kamu tidak bisa memprint dokumen dan menerima fax di saat bersamaan. Jadi itulah kelemahan dari multifunction printers. Nah, anyway, even though the audio is too long, it's about 2 minutes more, tapi kita hanya mencari two disadvantages of multifunction printers I mentioned. So we have to pay attention to this diction. Jadi kita fokusnya kepada diksi ini atau kosakata ini ketika we listen to the audio, ketika kita mendengarkan audio. Nah, itu kunci dalam listening. Oke, ini kita sudah bahas dan tulisannya atau kamu bisa tulis nanti di buku kamu. Oke, sekarang kita masuk ke Unit 8, Task 4. Kita masuk ke listening kedua atau Unit 8, Task 4. soal kedua. Here we go. In the studio with me is John Kelly from TextPrint. Kita ulang lagi audionya. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan kamu jawab. The first one, what is multifunction printer? The second one, why are multifunction printers so popular? What is the main advantage of pitch bridge technology? And number 4, apart from sheets of paper, what other things can multifunction printers print? Dan number 5, what software do you usually get when you buy a multifunction printer? Number 6, what advice does Mr. Kelly give on ink cartridge? Okay, and what types of device does he recommend for home users? Dan yang terakhir pertanyaannya, what types of device does he recommend for businesses? Nah, jadi pertama kita cari apa itu multifunction printer. Jadi kita fokus ke itu ya, pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa multifunction printers begitu terkenal? Nomor 3, what is the main advantage? Apa manfaat utama dari teknologi pitch bridge? Nomor 4, apart from a sheet of paper, what other things can multifunction printers print? Nah, selain dari bagian dari sheet of paper, apalagi hal-hal yang dapat apalagi hal-hal yang dapat dilakukan oleh multifunction printer untuk mencetak gitu ya.
Nah, karena mencetak, mengeluarkan sesuatu itu adalah output devices ya. Jadi intinya kita membahas materi tentang output devices di dalam teknologi di sini adalah printer ya. What software do you usually get? Nah, software yang biasa kamu peroleh ketika kamu membeli multifunction printer apa? Kemudian apa yang disarankan oleh Mr. Kelly untuk to give on, untuk diberikan ke dalam cartridge dari tinta. Kemudian apa tipe device yang direkomendasikan untuk pengguna di rumah. Jadi kalau untuk orang di rumah apa yang bagus kita pakai device atau perangkat printer yang kita pakai di rumah ya maksudnya. Dan yang terakhir tipe device yang direkomendasikan untuk bisnis. Oke, student, kita dengarkan kembali audionya. Unit 8, Task 4. In the studio with me is John Kelly from TextPrint. Mr. Kelly, what exactly is a multifunction printer? Well, essentially, it's an all-in-one device that can work as a scanner, a fax, and a photocopy, as well as a printer. These devices are becoming very popular. Oke, ketika si laki-laki tadi bilang Mr. Kelly, dia jawab, well, essentially is an all-in-one device that can work as a scanner, a fax, and a photocopier, as well as a printer. Nah, jadi apa itu multifunction printer? Merupakan device yang all-in-one, ya, yang bisa bekerja untuk scanner, fax, dan fotokopi, dan dia juga bisa untuk printer. Nah, itu yang disebut dengan multifunction printer. Jadi di awal dari audio tersebut kita sudah pay attention, we listen carefully to answer all the question. Nah, sekarang tidak akan Ibu stop, kita dengar semua, baru setelah itu kita bahas jawaban nomor 2 sampai nomor 8. Oke, here we go. Kita ulang dari awal lagi supaya lebih paham. Unit 8, Task 4. In the studio with me is John Kelly from TextPrint. Mr. Kelly, what exactly is a multifunction printer? Well, essentially, it's an all-in-one device that can work as a scanner, a fax, and a photocopier, as well as a printer. And these devices are becoming very popular. What are the factors behind their success? Basically, they're cheaper and more versatile than standalone products. The printing and scanning components are well integrated, and they come with an LCD screen, slots for memory cards, and PictBridge connections. What's PictBridge exactly? It's a technology developed by Canon that lets you send images from a memory card in a digital camera or a camera phone directly to a printer. No computer is necessary. All you have to do is take pictures with your camera and connect it to a printer via a USB cable. And what kind of things can multifunction printers print? Can they just print sheets of paper, or do they print other things as well? Oh, yes, they can print envelopes, labels, and even transparencies. Do multifunction printers have any downsides or disadvantages? Yes. There are a lot of components in one machine, so if it breaks down, you may lose all of its functions at the same time. Also, they can only do one thing at a time. For example, you can't print a document and receive a fax simultaneously. And what about software? Should I get any photo editing software if I buy a multifunction printer? Well, they usually include a CD with the printer drivers, OCR, and photo and image software. You can do some basic editing, like adjusting brightness and removing red eyes. However, if you want better results, you'll need specialized software. What would your advice be to someone thinking about buying one of these devices? Only a couple of things, really. Bear in mind that companies don't make money from the printer, but from the ink. If you print a lot, you'll spend a lot of money on cartridges, so consider buying printers with cheap ink cartridges. Finally, if you're a home user, you should go for an inkjet-based model. But for group works and businesses that need high-quality, low-cost per page output at large quantities, I'd recommend a laser unit. Oke, my awesome students, sudah kita dengarkan audionya, sekarang kita jawab pertanyaannya.
Here we go. Ini pertanyaan nomor 1 tadi, multifunction printer itu apa? Sudah saya jelaskan. Dia bisa a multifunction printer is an all-in-one device that combines several functions into one unit, a printer, scanner, copier, and fax. Nah, itulah yang disebut dengan multifunction printer. Sekarang printer sudah bisa langsung fotokopi, sudah bisa scan, sudah bisa fax dan memprint ya atau mencetak. Nomor 2, why are multifunction printers so popular? Kenapa begitu terkenal? Because they are cheap and versatile and all the components are very integrated. Nah, semua komponennya terintegrasi dan juga murah gitu ya. Kemudian yang ketiga soalnya adalah main advantage. Nah, manfaat utama dari pitch bridge technology. Katanya pitch bridge technology allow you to print directly from memory cards in cameras without connecting to a computer. Nah, itulah kehebatan dari pitch bridge technology, di mana mengizinkan kita untuk mencetak melalui memory card di dalam kamera tanpa harus mengkoneksikannya ke komputer. Oke, namanya pitch bridge technology ya. Nomor 4 ini what other things can multifunction printers print ya. Nomor 4, they can print envelopes, labels, and even transparencies. Nah, selain bisa memprint yang untuk kertas-kertas, a piece of paper, a sheet of paper, kita juga bisa memprint envelope, kemudian label dan transparencies. Jadi seperti amplop itu ya, label-label juga itulah keunggulan dari multifunction printers. Oke, nomor 5 softwarenya. Dia tanya softwarenya. Software do you usually get when you buy multifunction printers? Nah, softwarenya adalah they usually come with a CD. Nah, biasanya diberikan sebuah CD with the printer drivers. Nah, diberikan CD untuk driver dari printer, OCR, and photo and image software. Nah, juga diberikan software untuk image dan OCR dan foto. Nah, itulah software dari multifunction printer. Kemudian saran yang diberikan Mr. Kelly untuk cartridge ink cartridge ya, cartridge tinta ya. Nomor 6, people spends a lot of money on ink cartridge. Do Mr. Kelly recommends that user buy printers that use cheap cartridge. Nah, cartridges ya. Kita tahu bahwa ada cartridge komputer itu yang sekali pakai rusak, beberapa kali pakai aja udah rusak gitu, atau beberapa rim kertas kita pakai sudah rusak. Maka dia menyarankan orang-orang untuk people spend, menghabiskan banyak uang untuk ink cartridge. Jadi dia merekomendasikan pengguna untuk membeli printer yang cartridge-nya itu murah maksudnya. Harganya murah. Oke, nomor 7, tipe device atau perangkat yang direkomendasikan untuk pengguna rumahan. Katanya an inkjet based model. Nah, ini lebih baik untuk orang rumahan. Tapi kalau untuk kantoran atau bisnis, maka disarankan yang pakai a laser unit. Nah, jadi kalau kamu besok bekerja di suatu perusahaan, sarankan kalau untuk perusahaan ya bagusnya pakai laser unit ya. Saran dari di dalam conversation ini ya, atau audio ini. Oke, itu materi terkait dengan listening, di mana materinya adalah multifunction printer. Jadi kamu mau beli apa? Mau beli multifunction printer atau tidak? Oke, just kidding. Now we come to speaking. Nah, kita akan masuk ke materi speaking. Materi ini di mana akan menjelaskan terkait dengan language function-nya adalah komparatif, ya, komparatif. Oke, komparatif adalah atau disebut juga dengan comparative degree, kadang-kadang seperti itu ya, tingkat perbandingan. Komparatif merupakan kata sifat
yang sering dipakai untuk membandingkan satu benda dengan benda lainnya. Misalnya ini lebih kecil daripada itu, ini lebih besar daripada itu. Nah, berarti kita membandingkan suatu benda dengan benda lainnya dengan menggunakan kata sifat. Jadi kalau orang bilang comparative degree, jangan sampai tidak tahu karena itu artinya sama ya, perbandingan. Nah, kalau begitu sekarang kita bahas poin-poin ini. Oke, kapan saja komparatif itu dipakai? Yang pertama adalah we form the comparative of one syllable adjectives by ending er. One syllables adjectives by ending er. Nah, artinya kata perbandingan ini jika formnya atau bentuknya itu hanya satu syllable atau kalau di kita namanya satu suku kata, kata sifatnya hanya satu suku kata, maka dia ditambah akhiran er. Contohnya slow, lambat. Kalau lebih lambat menjadi slower. Cheap, murah. Kalau lebih murah menjadi cheaper. Jadi hanya satu syllable atau satu suku kata. Coba kita baca. Slow, ya, sekali aja ya. Cheap, sekali aja atau satu suku kata. Jadi kita tambah dengan akhiran er. Kata sifatnya untuk comparative degree. Contohnya di sini, inkjet printers are slower than laser printer, but much cheaper. Nah, inkjet printers lebih lambat daripada printer laser, tetapi lebih murah. Artinya lebih murah harganya. So, mana yang comparative itu? Slower. Mana lagi? Cheaper. Okay. Nomor 2, two syllables adjectives usually take more or less plus adjective. Nah, jika silabel dari kata sifat itu dua atau memiliki dua suku kata, maka kita tambah awalannya di depan kata sifat itu dengan more kalau lebih, less kalau kurang, baru diikuti kata sifatnya. Contohnya modern. Ini dua silabel. Modern ya, dua silabel. Maka kalau lebih modern menjadi more modern. Kurang modern jadi less modern. Nah, sebagai contoh, they are designing a more modern versions at the moment. Nah, mereka mendesain versi yang lebih modern saat itu. Nah, jadi inilah penggunaan more untuk apa? Two syllable adjective. Dua suku kata untuk kata sifat. Nomor 3, adjectives ending in y, kata sifat yang berakhiran y. For example, noisy. Nah, ini ya, noisy akhirannya y. Take er, kita tambahkan er, dan and the y change into I. Nah, y-nya itu kita ubah menjadi i. Noisy menjadi noisier. Noisy menjadi noisier. Y menjadi i, di belakangnya ditambah er. Untuk kata sifat yang berakhiran y. Sebagai contoh, dot matrix printers are noisier than inkjet. Nah, katanya printers dengan dot matrix itu lebih berisik daripada inkjet. Ya. Kemudian kita masuk ke komparatif yang keempat. We form the comparative of adjectives with 3 or more syllables by adding more and less. Nah, kita juga membuat atau formula dari comparative ini, perbandingan kata sifat ini, jika dia 3 atau lebih, artinya silabelnya itu lebih dari 3 atau lebih gitu ya, maka dia juga ditambah akhiran more dan less. Kalau tadi kan 2 silabel, nah 3 dan lebihnya tetap sama, more atau less. More untuk positif, less untuk yang negatif. Contohnya contohnya
Nah, contohnya ini ya. Kita baca dengan 3 silabel ini. Versatile, versatile, versatile. Versatile berarti silabelnya atau suku katanya ada 3. Maka kita tambah more atau less. Kalau dia positif, more versatile atau less versatile. Artinya apa ini? Serbaguna, serba bisa. Nah, jadi lebih serbaguna atau lebih serba bisa, kalau less kurang tidak serba bisa gitu ya. Nah, contohnya, they are cheaper and more versatile than standalone products. Standalone products ya. They are cheaper and more versatile than standalone products. Artinya mereka lebih murah dan lebih serba bisa atau serbaguna dibandingkan dengan produk-produk yang berdiri sendiri atau tidak multifunction. Jadi mana yang komparatifnya di sini? Cheaper untuk 1 suku kata, more versatile untuk 3 dan lebih suku kata, ditambah more. Jadi kenapa cheaper enggak? Ya karena dia 1 suku kata tadi di atas ya. Kenapa versatile ditambah more? Karena dia 3 suku kata. Oke, nomor 5. Note that irregular forms. Nah, hati-hati dengan form yang tidak beraturan atau bentuk yang tidak beraturan. Untuk kata sifat dan untuk komparatifnya ya, seperti contoh good menjadi better kalau dia komparatif, bad menjadi worse kalau dia komparatif, little menjadi less ya, sedikit menjadi less ya, little ini artinya sedikit atau kurang menjadi less. Nah, di sini juga less kalau negatif atau kurang tadi ya. So, kalau saya lebih baik dari kamu, I am better than you. Jangan lupa pakai untuk membandingkan, jangan lupa pakai than. Dia lebih buruk daripada kamu, she is worse than you. Kalau bad adjective ya, ini yang comparative-nya. Comparative-nya kita pakai yang ini untuk irregular form, untuk bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Sebagai contoh lain, if you want better result, you need specialized software ya. If you want better result, jika kamu menginginkan hasil yang lebih baik, jadi nggak pakai more dan tidak pakai less seperti di sini, karena dia irregular, kita langsung saja pakai better. Jika kamu menginginkan hasil yang lebih baik, you'll need specialized software. Kamu akan membutuhkan software yang spesial. Oke, nomor 6, equality is expressed by using as, bla bla bla, as, and. Nah, artinya nanti lihat contoh ya, kita masuk dulu. Yang ke-7, difference can be shown by using not, as, bla bla bla, as. Nah, kesamaan itu dijelaskan dengan menggunakan s, sedangkan perbedaan ditunjukkan dengan menggunakan not as, s. Sebagai contoh berikut. This is as fast as many other printers in its class. Nah, ini kita gunakan as, adjektif di tengahnya, kemudian as lagi setelah adjektif, baru kalimat berikutnya. Nah, bisa kita artikan bahwa ini secepat dari printer-printer lainnya di kelasnya. Nah, kalau yang ini untuk perbedaan, ini persamaan, secepat, sama-sama cepat itu maksudnya ya. Sedangkan yang perbedaan ditambah not depan s, inkjets are not as expensive as laser printers. Inkjets tidak semahal printer laser. Berbeda ya, difference, equality, persamaan. Nah, mahasiswa semuanya, dari 7 cara atau form untuk membuat comparative degree ini, kamu gunakan dalam membuat monolog singkat nantinya sebagai tugas kamu. Nah, sebelum masuk ke tugas, Ibu berikan dulu contoh. Nah, ini dia contoh. Kita akan membandingkan CRT, ini CRT namanya, dengan LCD, layar datar ya. Ini
Baik, Ibu bacakan paragraf singkat ini. A computer monitor is an output device that displays information in pictorial form. There are two types of monitor used nowadays, CRT and LCD. The display device in older monitors use a cathode ray tube or CRT. Meanwhile, in modern monitors, is typically a thin film transistor liquid crystal display or LCD. From the shape, CRT is bulkier than LCD. LCD has more compact size than CRT. Since the LCD has thinner size, it makes LCD becomes larger than CRT. Moreover, people nowadays tend to buy LCD as their monitor because it has better and sharper pictures quality than CRT. Even though CRT monitor is rarely used today, it emits less electromagnetic radiation than LCD. In short, the CRT and LCD monitor have their own strengths and weaknesses. Nah, kita lihat ada perbedaan antara CRT dengan LCD. CRT merupakan, di sini dijelaskan tadi, ada dua jenis monitor yang digunakan sekarang ini, namanya CRT dan LCD. CRT itu adalah display device yang older monitor, artinya monitor yang lebih tua, digunakan disebut dengan cathode ray tube. Ya, ini pakai tube ya, tabung gitu ya. Monitornya masih pakai tabung. Sebaliknya di era modern sekarang ini monitor yang tipis-tipis itu, thin film, itu disebut juga dengan LCD atau liquid crystal display. Nah, untuk for the shape, untuk bentuknya, CRT itu is bulkier than LCD. Artinya CRT ini lebih besar dibandingkan LCD, ya. Bulkier itu lebih besar. Kemudian berarti ini satu perbandingan. Di atas juga ada perbandingan. Mana? Older. Nah, ini older. Lebih tua gitu ya. Kemudian LCD has more compact size than CRT. Kenapa pakai more compact bukan compactor? Karena ada bacaannya berapa silabel? Compact. Jadi ada 2 silabel. Kalau 2 silabel maka kita gunakan more. LCD memiliki size yang lebih compact dibandingkan CRT. Jangan lupa pakai than untuk membandingkan, ya. Since the LCD has thinner size, karena LCD itu memiliki ukuran yang lebih thin, tipis menjadi thinner, lebih tipis. Nah, kalau dia satu suku kata tadi diakhiri oleh er. Nah, karena LCD itu ukurannya lebih tipis, it makes LCD becomes lighter. Nah, membuat LCD menjadi lebih lighter, lebih terang. Ini light, satu silabel menjadi lighter, ditambah akhiran er. Lebih terang daripada CRT. Nah, jadi ini juga comparative. Jangan lupa than-nya juga untuk membandingkan. Moreover, selanjutnya people nowadays tend to buy LCD. Nah, orang-orang sekarang ini lebih cenderung membeli LCD as their monitor, sebagai monitornya, karena it has better and sharper. Ingat, ini bentuk irregular. Tadi good menjadi better. Nah, jadi ini lebih baik dan sharp, tajam. Kalau dia komparatif ditambah satu, karena dia satu suku kata, maka ditambah akhiran er. Sharper, lebih tajam. Picture-nya, quality dari gambarnya lebih tajam dan lebih baik dibandingkan than-nya, jangan lupa than CRT. Nah, jadi ada berapa di sini? Ini ada yang kurang satu ditandai ya. Older, bulkier, more compact, thinner, lighter, better, dan
sharper. Ini merupakan contoh dari comparative degree. Nah, dia membandingkan bahwa CRT itu lebih tabung. Kemudian bahwa LCD, kelebihan LCD apa? Jadi membandingkan dua produk ini atau dua barang ini ya. So, terakhir dia bilang apa? Even though CRT monitor is rarely used today, walaupun CRT monitor ini jarang digunakan saat ini, it emits less electromagnetic radiation than LCD. Jadi artinya ini ada less, saya lupa lagi, ini ada less electromagnetic. Ini juga merupakan comparative tapi menggunakan less. Tadi kita lihat ini ada less ya, less, oke. Maka elektromagnetik kurang. Dan ini perbandingan dan. Kenapa pakai less? Karena kita lihat silabelnya berapa? Elektromagnetik. Lebih dari satu ya. Lebih dari dua, lebih dari tiga. Maka penggunaan less. Kurang elektromagnet, radio elektromagnetiknya lebih kurang dibandingkan LCD. Jadi Ibu tandai juga. Oke, highlighter juga ya, bahwa ini juga merupakan less magnetic, electromagnetic sini, kemudian older ini juga masuk nih. Oke. Baik. Sekarang in short, dia menyebutkan kesimpulan dalam membuat paragraf pasti ada simpulan akhirnya. The CRT and LCD monitor, CRT dan LCD monitor ini have their own strengths and weakness. Memiliki kelebihan dan kelemahan, memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Di atas dia menjelaskan computer monitor ini, nama monitornya adalah LCD dan CRT. Terakhir ada juga kesimpulannya. Jadi ada main idea-nya atau topik santannya di atas, kemudian dia jelaskan detail-detailnya di tengah, membuat paragraf seperti itu ya. Dan di akhir ada kesimpulan. Nah, begitulah cara membuat paragraf yang tepat. Namun kita membahas terkait dengan comparative degree. Baik, tugas kamu sekarang apa? Membuat speaking task-nya. Tugas speaking kamu adalah pertama, compare two types of printer, inkjet and laser printer by using comparative form of adjective in form of monologue. Nah, kamu bandingkan dua tipe printer, inkjet dan laser printer dengan menggunakan bentuk komparatif dari adjektif. Nah, kamu membuat monolog seperti contoh ini ya. Kemudian you can use the previous comparison. Kamu bisa menggunakan perbandingan sebelumnya CRT and LCD paragraph as guideline. Nah, jadi sebagai contoh ya, bacalah ini sebagai contoh kamu untuk membuat tugas kamu membandingkan inkjet dan laser printer. Kemudian setelah kamu buat ini, satu paragraf saja. Tugas kamu record your monologue, kamu merekam monolog kamu itu in form of video. Jadi kamu videokan diri kamu. You must show your face in the recording. Nah, kamu record diri kamu, harus nampak wajahnya ya. Kemudian kamu bacakan monolog ini. Bukan monolog ini, tapi monolog yang sudah kamu tulis antara inkjet dan laser printer. Cukup satu paragraf saja. Dan setelah itu upload the video to your YouTube channel and then submit the link of the video into e-learning platform STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, tugas meeting 6. Setelah itu apa? Setelah kamu buat tulisannya satu paragraf singkat membandingkan inkjet dan laser printer, kemudian kamu record monolog itu dengan nampak wajah kamu dengan kamera handphone kamu. Setelah itu kamu unggah ke channel YouTube dan linknya tolong dimasukkan ke e-learning kita dengan platform Moodle kita, dan Ibu sudah sediakan slotnya. Oke? So, my awesome students, sekian dulu materi kita terkait dengan meeting ke-6. Thank you for your attention dan have a nice day or have an awesome day. Selamat belajar dan sampai jumpa for the next video. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.